Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu penguji, uji kinerja pada PPG dalam jabatan periode 1 tahun 2026. Perkenalkan, saya Wahyu Mulyanto, mahasiswa PPG PGMI batch 4 tahun 2025 di LPTK UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dengan NIM 4250015530. Berikut KTP saya. Dan berikut kartu ujian saya. Pada hari Rabu, tanggal 7 Januari tahun 2026, saya melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di Madrasah Ibtidaiyah Jabal Nur, Logowaru, Kota Malang. Pada kelas 6, dengan materi menulis ide dan peta pikiran, artikel Isabel dan Melati Wilson, aktivis lingkungan dan pendiri Bye Bye Plastic Bag. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Tetap semangat. Yes, never give up. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada pagi ini pertemuan semester 2, yaitu kita habis liburan. Gimana liburannya? Seru? Alhamdulillah, kita semangat lagi bertemu di semester 2 hari Rabu tanggal 7 Januari 2026 untuk pembelajaran di bab kelima. Masih semangat semuanya? Baik. Ya, semangat. Baik, untuk mengawali pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu dengan harapan semoga kita mendapatkan ilmu yang barokah dan manfaat serta pembiasaan membaca Asmaul Husna. Kepada Ketua kelas Ananda Abai dipersilakan untuk memimpin berdoa. Persiapan sebelum belajar, berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadakkura wa tadhkira wan naf'a wa illa billahil aliyyil azim. Pancasila, satu, ketuhanan yang Maha Esa. 2, kemanusiaan yang adil dan beradab. 3, persatuan Indonesia. 4, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Qudus, ya Salam. Garuda Pancasila, aku akan dukungmu. Ini Pak Wahyu ingin tes fokus anak-anak untuk semuanya, anak-anakku semuanya. Ya, siap tes fokusnya? Siap. Peraturannya adalah kalau Pak Wahyu bilang tepuk 1, maka kita tepuk. Kalau bilang 1 saja tanpa tepuk, tidak tepuk. Tepuk 2, maka 2 saja tanpa tepuk, maka tidak bertepuk. Tepuk 3, maka kita bertepuk. 3 saja, tidak usah bertepuk. Siap? Siap. Baik, konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, 2. Alhamdulillah, berarti udah fokus nih anakku semuanya nih ya. Pada bab 5, silakan Ananda semua dibuka LKS-nya atau buku paketnya ya di halaman 109 pada bab 5. Yaitu tentang anak-anak yang mengubah dunia. Semuanya Ananda
Kiranya anak-anak boleh nggak menjadi aktivis yang terkenal di dunia? Boleh ya, boleh ya. Walaupun masih usia muda atau anak kecil, boleh? Ya, seperti Syifa mengatakan, jangan saya bilang anak kecil paman, gitu ya. Baik. Selanjutnya adalah anak-anak mengubah dunia. Pak Wahyu di sini menyediakan, yaitu ada foto. Kita amati di sini fotonya. Ya, ada 3 buah foto. Yang pertama adalah foto Isabel dan Melati, Isabel Nabi Richardson. Yang kedua ada Greta Thunberg. Yang ketiga ada Malala Yousafzai. Siapakah mereka semua? Penasaran anak-anakku semua? Penasaran. Mereka semua juga adalah merupakan aktivis yang terkenal di dunia. Maka dari itu tujuan pembelajaran pada pertemuan hari ini adalah pada bab ini kalian menganalisis bacaan tentang mengenali sosok anak-anak yang berhasil mengubah dunia anak. Tokoh-tokoh ini sangat menginspirasi kalian loh, dan untuk lebih mempedulikan masalah di lingkungan sekitar kita. Kalian juga dapat mengumpulkan ide dalam naskah pidato nantinya menyampaikan di depan kelas pada akhir bab ini. Baik ya. Diperhatikan juga di sini Pak Wahyu, usia muda tidak menjadi penghalang bagi anak-anak untuk menyelesaikan masalah-masalah di sekitarnya. Mereka lebih aktivis, penulis, penemu, dan dari usia muda. Tebak nih, pada usia berapa anak-anak di sini memulai aktivitas mereka? Yang pertama ada Louis Braille dari Prancis. Dia ada sebagai penemu huruf Braille untuk tunanetra. Apa itu tunanetra? Buta. Yang kedua ada Anne Frank dari Jerman, penulis dari diari yang mengabarkan kekejaman perang. Ya, yang ketiga ada Malala Yousafzai dari Pakistan, dia menjadi aktivis pendidikan. Yang ketiga ada Melati dan Isabel Richardson dari Indonesia, tepatnya Pulau Bali. Dia sebagai mereka kakak beradik pendiri Bye Bye Plastic Bag. Selanjutnya ada Greta Thunberg dari Swedia, yaitu pelopor gerakan jeda untuk iklim. Dan ada Malala Yousafzai dari Pakistan, dia sudah bisa menjadi aktivis pendidikan itu di usia 11 tahun. Silakan bisa ditarik di buku Ananda sekalian, di buku paketnya. Ya. Baik ya, selanjutnya ada Melati dan Isabel Richardson dari Indonesia, tepatnya di Pulau Bali. Mereka kakak beradik. Ayo nih kita tebak di usia berapa nih yang 2 anak ini? 10 dan 12 tahun. Iya, 10 sampai 12 tahun. Jadi Melati usia 10 tahun dan kakaknya 12 tahun. Mereka berdua pendiri Bye Bye Plastic Bag di usia 10 sampai 12 tahun. Selanjutnya ada Greta Thunberg, ya, sebagai pelopor gerakan jeda untuk iklim. Dia di usia 15 tahun anak-anak. Ya, silakan masih tarik di buku paket kalian. Terakhir ada William Kankwamba dari Malawi. Dia pencipta turbin angin bagi barang bekas sebagai sumber listrik desa di usia 14 tahun. Nah, kira-kira mereka semua hebat atau gimana? David, ya, bagaimana perasaan Ananda David ketika melihat foto pantai yang dibawa ini? Sedih Pak, karena pantai Indonesia sudah tidak indah lagi. Iya, karena pantai Indonesia sudah tidak indah lagi anak-anak. Bayangkan kalau banyak sampah. Nah, saatnya kita semua bisa diskusi, ya, diskusi, yaitu membuat peta konsep yang ada pada buku paket, yaitu bagaimana cara memecahkan masalah pantai yang penuh dengan sampah. Tuliskan ide-ide kalian di peta berpikir, ya, bersama dengan teman kelompok kalian. Ya, jadi bisa juga peta konsep bagaimana cara memecahkan masalah pantai yang penuh dengan sampah. Siap kalian semua? Siap. Siap? Siap. Baik, silakan bisa diskusi.
Ya, diskusikan ya dari nomor 2, 3, dan 4 ya. Semangat. Semangat. Baik, semuanya sudah diskusi bersama dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Maka saatnya untuk menyampaikan dari tiap kelompok hasil diskusinya. Ya, dari kelompok pertama dulu. Ya, dari Ananda siapa kelompok pertama? Zahra akan menyampaikan hasil diskusinya tentang bagaimana mengatasi ya pantai yang penuh dengan sampah. Ya, sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menyampaikan hasil diskusi kami bagaimana cara memecahkan masalah pantai yang penuh sampah. Ya. Pertama, menyediakan tempat sampah di setiap sudut pantai. Ya. Kedua, mendenda orang yang membuang sampah sembarangan. Ketiga, membuat poster larangan agar tidak membuang sampah sembarangan. Ya. Keempat, melarang orang sekitar membuang sampah sembarangan. Kelima, daur ulang atau teknologi untuk mengelola sampah. Ya, tepuk tangan. Menyampaikan hasil diskusi kami tentang pantai yang penuh sampah. 1. Menyediakan tempat sampah di sekitar pantai. 2. Membuat poster untuk melarang orang membuang sampah sembarangan di pantai. Ketiga, gotong royong atau kerja bakti membersihkan pantai yang berserakan sampah. 4. Sosialisasi dampak negatif sampah. 5. Mendaur ulang sampah atau mengelola sampah dengan baik dan benar. Demikian hasil diskusi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat Ananda Abai dari kelompok 2. Selanjutnya dari kelompok 3. 3 akan menyampaikan hasil diskusi kami bagaimana cara memecahkan masalah pantai yang penuh sampah. Nomor 1, menyediakan tempat sampah di setiap sudut. 2. Mendenda orang yang membuang sampah sembarangan. 3. Memberi peringkat untuk tidak membuang sampah sembarangan. Ya. 4. Sosialisasi dampak negatif sampah. 5. Daur ulang teknologi untuk mengolah sampah. Demikian hasil diskusi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat Ananda David dari kelompok 3. Ya, selanjutnya dari kelompok 4 diwakili oleh Ananda siapa? Akila. Silakan Ananda Akila bisa maju ke depan menyampaikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 4 akan menyampaikan hasil diskusi kami bagaimana memecahkan masalah pantai yang penuh sampah. 1. Menyediakan tempat sampah. 2. Mendenda orang yang membuang sampah sembarangan. 3. Gotong royong atau membersihkan sampah di area pantai. 4. Membuat larangan biar tidak buang sampah sembarangan. 5. Daur ulang atau teknologi untuk mengolah sampah. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk Ananda Akila. Baik ya, semuanya sudah diskusi bersama, sudah menjawab bersama. Walaupun ada beberapa diskusinya itu yang sama jawabnya, tapi nggak apa-apa. Hebat semuanya ya. Ya, baik. Untuk selanjutnya, sebelumnya kita speaking dulu ya. Siap? Siap. Masih ingat speaking watermelon? Masih. Oke, duduk dulu semuanya Nanda. Ya. Baik ya, sudah siap? Siap. 1, 2, 3. Watermelon, watermelon, papaya, papaya, banana, 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 banana.
jus, orange jus. Tepuk tangan buat kita semua. Baik, silakan duduk kembali. Baik, yang selanjutnya nih kita masuk ke sesi untuk mempelajari, memahami, dan juga sekaligus mengambil hikmah dari seorang aktivis yang berasal dari Indonesia. Siapa namanya tadi? Isabel dan Melati Whitson. Dari pulau mana Anda? Bali. Coba kita lihat di slide ini. Nah, ini tadi. Mereka bernama Isabel dan Melati Whitson, aktivis lingkungan dan pendiri Bye Bye Plastic Bag. Ada yang tahu nih apa arti dari Bye Bye Plastic Bag? Bisa angkat tangan? Ya, silakan. Plastik sekali pakai. Plastik sekali pakai. Bagus. Ada lagi yang lebih tepat. Bye Bye Plastic Bag. Angkat tangan. Siapa yang bisa? Siapa? Silakan Ananda Rama. Ya. Silakan. Artinya sekali pakai. Artinya selamat tinggal, plastik sekali pakai. Luar biasa, bagus semuanya. Tepuk tangan. Baik ya. Oke, jadi kita lihat foto beliau berdua ini adalah kakak beradik yang luar biasa dari Pulau Bali yang menjadi aktivis dan pendiri lingkungan, pendiri Bye Bye Plastic Bag untuk apa namanya sebagai aktivis lingkungan di Bali sana ya. Untuk lebih jelasnya kita bisa melihat tayangan video yang akan Pak Wahyu share di sini atau Pak Wahyu tayangkan, bisa disimak bersama tentang pahlawan cilik dari Bali ya. Di pesisir Pulau Indonesia, dua kakak beradik bernama Melati dan Isabel sering bermain di tepi laut. Namun, pemandangan itu mulai berubah. Bukannya? Bagaimana anak-anak? Luar biasa bukan? Luar biasa kan? Mereka berdua menjadi aktivis lingkungan demi lingkungan di Bali sana yang waktu itu disaksikan banyak sampah berserakan. Ya, sehingga sampai mogok makan nih. Untuk apa? Kenapa mogok makan tadi itu? Supaya petisinya diterima oleh gubernur dari Bali. Berhasil? Apakah berhasil? Iya. Baik ya. Terus selanjutnya kita sesi membaca, yaitu bergantian membaca setiap kelompok. Bisa dibuka untuk buku paketnya di halaman 113 ya. Untuk dari kelompok 1 sampai kelompok 4 bisa membaca bergantian, dimulai dari kelompok 1. Dari Ananda siapa? Ya, silakan Anda Rama untuk membaca. Melati dan Isabel yang berumur 12 dan 10 tahun adalah kakak adik dari Pulau Bali. Sejak kecil mereka suka bertualang seperti bersepeda ke daerah-daerah. Mereka berkata, cukup. Melati dan Isabel tahu mereka harus berjuang untuk membuat Pulau Bali bebas dari sampah plastik. Gerakan ini mereka namakan Bye Bye Plastic Bag. Mereka pun membuat petisi untuk mengurangi. Dan Isabel berjuang keras agar Gubernur Bali mau bertemu dengan mereka. Setelah mogok makan pun diundang ke unit Nation Textile dan mendapatkan. Tapi kami adalah 100% masa depan. Jadi seperti Anda semuanya ini, anak-anakku semuanya juga merupakan generasi masa depan. Jadi jadi seperti Isabel dan Melati ini, mereka punya prinsip walaupun di dunia mereka itu 20% populasinya, tapi 100% untuk masa depan. Apalagi untuk masa depan negara bangsa Indonesia ini, terutama di bidang kebersihan. Baik ya. Terus selanjutnya Ananda dan kelompok dari 1 sampai 4 kita amati di situ ada kalimat yang katanya bercetak tebal, seperti ada kata berpetualangan, terinspirasi, ya. Ada lagi selanjutnya yaitu gerakan, petisi, meremehkan, mogok makan, sekali pakai, berpengaruh, penghargaan. Nah, ini namanya kosakata baru. Maka di sini kita bisa menggunakan kamus besar bahasa Indonesia, yaitu untuk mengartikan arti kata sulit pada kosakata baru yang ada di bacaan ini. Anak-anak semuanya sudah mempunyai kamus digital? Bisa digunakan HP-nya untuk membuka kamus digital, yaitu bekerjasama dengan kelompok
menjawab, yaitu kosakata baru pada kata yang perlu diartikan seperti berpetualangan, petisi, sekali pakai, terinspirasi, meremehkan, berpengaruh, gerakan, mogok makan, dan penghargaan. Seperti itu. Siap untuk diskusi lagi? Siap ya. Masih semangat? Masih. Ini sudah. Silakan bisa dibuka kamusnya, kamus digital kalian untuk mengartikan kosakata baru yang terdapat pada bacaan yang telah kita baca. Diskusikan. Ini sudah ini. Petualang sudah, petisi sekali pakai, inspirasinya meremehkan. Ya. Petualang, ya, petisi sekali pakai tentang sesuatu, inspirasi, meremehkan, berpengaruh, akan kok makan. Terus nanti ini ya. Baik. Kelompok 2 sudah bagus. Kelompok 3 bagaimana? Sudah diskusi tadi tentang arti kosakata baru? Ya, berpetualang, petisi, sekali pakai, ya, inspirasi, meremehkan, berpengaruh, gerakan, mogok makan. Bagus. Sip. Apa itu berpetualangan? Mungkin di kelompok 1 bisa sampaikan. Berbuat iya. Baik, kelompok 1 berpetualang artinya adalah Berbuat sesuatu secara nekat. oh ya, bagus. Ya, tepuk tangan kelompok 1. Oke, diskusi kelompok 2, silakan. Berpetualang Selalu pergi kemana-mana atau tidak suka tinggal di rumah. ya, lanjut. Petisi Permohonan resmi. Perbuatan hal dan sebaiknya memakai penghormatan. ya, bagus. Tepuk tangan kelompok 4, semuanya sudah bisa menjawab dengan baik ya. Ya, masih semangat untuk semuanya? Masih semangat belajarnya? Masih. Untuk memahami dan menguji pemahamanmu, ini dikerjakan individu ya, yaitu Ananda semua bisa menjawab soal, yaitu dikerjakan individu. Nanti setiap individu ada soal masing-masing, dikerjakan dari 1 sampai halaman nomor 8. Nomor 1 sampai nomor 8 untuk dijawab, untuk menguji dan pemahaman kalian. Siap? Masih semangat gak? Masih semangat gak? Masih. Baik, silakan dikerjakan dengan seksama ya, dikerjakan secara individu. Ini ya, silakan. Coba ini. Diskusinya. Sudah ada kendala? Sudah lakukan untuk memecahkan masalah tersebut. Mendirikan apa tadi itu? Mendirikan itu tadi kai plastik bag. Nama yang mereka dirikan Agibus
lingkungan bernama bye-bye plastik bag. Baik, sudah semua? Sudah. Alhamdulillah, nanti semua hasilnya akan kami evaluasi di akhir pembelajaran nanti dikumpulkan ya. Ya, baik. Masih semangat? Masih. Kita speaking dulu ya. Ya. Paham? Masih ingat dengan speaking hujan rintik, turun hujan, sama angin puting beliung. Di sore hari cuaca mendung dan hujan rintik-rintik. Ya, agak deras juga. Terus lanjut, tiba-tiba langsung turun hujan nih. Ya, hujan semakin deras, ya, semakin deras lagi, semakin deras, dan ada angin. Ya, dan hujan reda. Pikiran, alasan pikiran yang jelas, ya, diskusikan dengan teman sekelasnya. Seperti yang pertama, bisa kalian lihat, ya, yaitu ada pernyataan anak-anak tidak perlu memperhatikan masalah yang ada di lingkungannya. Itu setuju atau enggak? Nanti sampaikan alasannya. Selesai? Baik, ya, oke. Setelah itu kita menyampaikan pendapatnya setiap kelompok. Ya, kalian akan bertanya nih, di kelompok satu siapa yang menyampaikan? Ya, dari Siva. Ya. Yang pertama, anak-anak tidak perlu memperhatikan masalah yang ada di lingkungannya. Setuju atau tidak setuju? Kelompok satu? Tidak setuju. Mengapa alasannya, Nak? Kami tidak setuju dengan pernyataan ini. Menurut kami, anak-anak tetap perlu memerhatikan masalah yang ada di lingkungannya karena mereka adalah bagian dari lingkungan tersebut. Lingkungan yang tidak sehat atau alam yang rusak akan mengganggu kehidupan warganya. Oleh karena itu, semua orang bertanggung jawab untuk menjaga lingkungannya terbebas dari masalah agar bisa hidup dengan nyaman dan damai. Ya, tepuk tangan jawabannya kelompok satu. Bagus ya. Berkarya di luar sekolah, menekuni hobi dan melakukan aktivitas yang bermanfaat bagi lingkungan sekitar. Baik, tepuk tangan luar biasa diskusinya ya. Apa yang akan kalian rasakan jika menjadi Melati dan Isabel Wijen? Bagaimana rasanya? Bangga, ya, terus senang, apalagi juga bisa membahagiakan orang tua karena anaknya menjadi anak yang bermanfaat. Maka hidup harus bermanfaat bagi semua orang ya. Anak-anak semuanya, sebelum menutup pertemuan pada hari ini, dalam 1 bulan ke depan, Anda semuanya coba pilih dan baca satu tokoh biografi yang kalian favorit. Saya mau tanya nih, semuanya punya tokoh favorit? Punya. Pasti punya ya. Nah, setelah menyelesaikan membaca di waktu luang, Anda catat data buku yang kalian baca dan kesan yang kalian rasakan di jurnal membaca ini ya. Ya, seperti ini. Nanti buku biografi bisa kalian pinjam dari perpustakaan sekolah, bisa perpustakaan kota atau aplikasi Ipusnas. Kalian juga bisa membeli buku cetak di toko buku kesayangan atau membeli buku elektroniknya di aplikasi ponsel. Kira-kira kan banyak ya, ada yang di ponsel, ada yang di buku ya. Semuanya pasti punya toh toko biografi. Siap membaca di rumah? Siap. Semuanya sudah kita pelajari bersama. Bagaimana pesan hari ini pada pembelajarannya? Luar biasa anak-anak. Ya, jangan lupa di rumah juga belajar di rumah ya, dibuka bukunya dibaca lagi. Semoga kita semuanya bisa menjadi anak yang siap seperti kita baca tadi itu, dan bisa ditutup bukunya, dikemas untuk persiapan istirahat ya. Terima kasih atas waktunya. Semoga semua anakku menjadi anak yang hebat dan luar biasa. Dan Pak Wahyu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.